Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Aduh, Waalaikumsalam. Waduh, ini istrinya mana? Mamanya sakit Pak, jadi izin pulang dulu ke Oh, Bandung. istrinya sakit pulang. Mama istri saya. Ya, artinya yang sakit itu mertua. Ya. Jadi istri akhirnya Pulang pulang dulu. ke Bandung. Ya, Bandung. Ke Baladewa. Baladewa. Baladewa teh kampung. Kampung ya Pak, masih kampung. Nama kampungnya Baladewa. Kampungnya Baladewa. Oh, berarti kampung laki-laki. Ya, Iya kan? ya betul Pak. Kalau kampung perempuan Baladewi. Baladewa. Wow. Berarti kan sekarang sudah mulai nih Ya Pak. ikut safari cinta. Tadi malam di Bukit Berbunga. Rame tadi malam teh. Alhamdulillah rame Pak. Itu mah sedikit. Tapi Itu mah hanya seperempatnya. Ya. Dari saya biasa punya kegiatan di mana orang hadir. Itu mah kan tempatnya sempit. Betul Pak. Ya, itu teh sudah rame. Itu teh sedikit. Rame banget Pak. Oh, biasanya kita di lapang gede. Di lapang gede. Tadi malam saya kan datangnya terakhir tuh karena di jalan macet, habis ketemu Pak Prabowo dulu. Warganya senang. Alhamdulillah seneng. Bawa lagu apa kemarin? Kemarin bawain lagu Merpati Putih, Kasih Tak Sampai, Ebit GAD, sama lagu Krisya juga ada. Itu awal kegiatan. Ya betul Pak. Jadi sebelum acara mulai sudah nyanyiin lagu itu. Ya Ya kan tadi malam lihat kan? Ya, Pak. Kita ketemu siapa? betul Pak. Ibu-ibu naik ke panggung. Terharu, Sedih Pak. ya kan? Jadi kita susah, ada orang lebih susah. Betul. Nah, yang paling penting adalah dalam hidup ini peringatan ya. Kita jangan sampai ada ibu kayak tadi malam. Ada 2 orang ibu kan? Ya. Anaknya sudah sekolah. Sampai SMK, udah berumah tangga. Artinya, ibu ini bisa membesarkan keempat anaknya. Sampai sekolah SMK, sampai sudah pada kerja, sudah menikah. Tapi anaknya tidak bisa ngurus satu ibunya. Jadi hidup itu kadang-kadang aneh. Ibu bisa ngurus 9 anak, tapi anak 9 nggak bisa ngurus satu ibu. Nah, itu nggak boleh menimpa diri kita. Walaupun ibunya tetap mau dagang, tetapi juga anak harus tetap memberikan perhatian yang fokus. Artinya, ibu boleh dagang deh, tapi urusan makan saya yang nanggung. Ibu deh dagang bagian dari hobi ibu, tapi makan saya yang kirim. Gitu, nggak apa-apa ibu dagang kalau punya uang, biarkan uangnya untuk kepentingan dia yang lain. Nah itu, kemudian yang kedua kan ibu yang satu lagi kan kakinya udah nggak bisa jalan kan, kelihatan lumpuh ya, mungkin karena sakit. Kemudian dia hanya mendapat makan dari tetangga. Apa sih problem yang ada di situ? Di situ adalah problem. Apa problemnya? RT-nya harus cekatan melihat itu. Kemudian nanti ngambil langkahnya apa, sumber-sumber keuangan kita kan banyak. Ada bantuan PKH, ada ini. Nah, itulah pentingnya pemerintahan yang paling bawah itu bisa memonitor apa yang dibutuhkan oleh warganya dan mengambil tindakan. Karena bagi saya, kalau ada rakyat misalnya sampai makannya harus dikasih oleh tetangga-tetangganya, itu bukti dari negara yang lumpuh. Karena apa? Karena di Undang-Undang Dasar itu jelas, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, kita harapan ke depan tuh negara tuh mengintervensi. Walaupun kita sebagai warga jangan mau juga dikasih makan negara. Itu kan harus berusaha gitu. Walaupun banyak juga kayak saya makan duit negara loh, digaji tiap bulan oleh DPR kan makan duit negara. Tetapi kan ada jasa yang kita lakukan. Nah, warga juga jangan berharap untuk terus mendapat bantuan, tetapi negara harus memberikan bantuan. Jadi unsurnya jadi memaksa. Negara ingin membantu, rakyat nggak mau dibantu, kan keren nggak? Betul. Keren nggak? Keren banget.
Rakyat negara ingin membantu, rakyat nggak mau dibantu. Keren nggak? Jadi negara ingin membantu, rakyat nggak mau dibantu karena merasa saya mampu sendiri, nggak mau dibantu. Nah kita pengen dong seperti itu, bukan terbalik. Negara nggak mau membantu, rakyatnya pengen dibantu. Wah, ribut. Gitu loh. Hari ini karena di negara-negara maju pun kalau rakyatnya yang semuanya dijamin oleh negara, rata-rata juga tidak kreatif warga. Ekonominya tidak mengalami pertumbuhan karena semuanya diambil oleh negara, dia kebanyakan malas, banyak yang jadi pemabuk. Tetapi negaranya tetap memberikan, itu bagus negaranya, tapi rakyatnya tidak bagus gitu loh. Nah kita ke depan itu lagi berpikir bahwa orang-orang yang lansia itu udah deh jamin sama negara deh. Orang-orang lansia tuh jamin sama negara. Jangan sampai ada orang 70 tahun masih narik beca, nyari beras seliter 2 liter. Gak boleh lagi begitu. Masa negara gak bisa ngasih makan orang yang 70 tahun? Nah itu yang kita inginkan. Tetapi yang muda-muda suruh berusaha sendiri, suruh cari rezeki sendiri. Jangan nunggu bantuan. Karena apa? Karena dia dengan punya istri, berarti dia harus punya berani mengambil resiko untuk membiayai istrinya. Dia punya anak, berarti dia sudah mengambil resiko untuk mampu membiayai anaknya. Tugas negara apa? Menjaga kehamilannya, menjaga kelahirannya, mensupport kebutuhan gizi dan proteinnya. Jangan sampai ada anak Indonesia yang stunting. Makanya saya marah ngomong stunting. Kenapa saya marah ngomong stunting? Stuntingnya nggak selesai-selesai, uang untuk penanganan stunting dipakai rapat di hotel, dipakai makan-makan di hotel. Yang menikmati para pejabat kan the eling. Harusnya uang itu lebih baik distribusikan aja, dihitung berapa jumlah stunting, kebutuhannya dipenuhi. Suruh dia ngambil ke toko sendiri, ke apotek sendiri, kasih memo, kasih itu nota seperti itu. Walaupun itu agak terbentur sama anggaran, kan dulu saya ketika jadi bupati pernah tuh punya kebijakan itu. Seorang kepala dokter di puskesmas boleh mengeluarkan resep untuk menangani orang yang kurang gizi, mengambil makanan dan obat-obatan di apotek sendiri. Tetapi waktu itu terkendali oleh apa? Mekanisme yang susah. Itu ya Pak ya. Betul. Bapak nemuin kayak gitu baru peristiwa kayak gitu? Iya baru Pak. Awalnya grogi, terus ada terharunya juga, ada senangnya juga. Kalau bahasa Sundanya mah bingah. Bunga. Iya. Iya. Tapi bungahnya lain kembung di tengah. Enggak, ya kan? Tetapi lihat peristiwa, tiba-tiba ada orang naik ke panggung. Terus kemudian dia menceritakan masalah hidupnya. Orang tersentuh dan menangis. Akhirnya orang beramai-ramai nyawer. Kan baru aja di kegiatan saya kan? Iya, betul. Dan itu sudah berlangsung 20 tahun, Pak. Cuman baru ramainya sekarang setelah saya relatif dikenal di medsos. Dulu kan saya tidak dikenal di medsos. Itu saya lakukan. Makanya kan saya bingung ketika si Bu yang tadi malam kan ngomong, "Saya teh pernah ketemu sama Bapak dibantu. Saya mah geus poho ting di mana?" Betul ya ada. Teuing di mana Bu? Kela-kela inget-inget. Eta cenah didinya harita tah cenah ditanyakan, "Heuh nu mana Ibu teh da teu nyaho lieur loba teuing atuh da ngapoe." Iya, betul. Ada. Ya, nah nanti biasakan kan, tapi saya yakin lah Kang Ado itu sudah paham itu, bahwa apa yang rezeki Kang Ado dapat, kalau 1 juta 100.000 kasihin sama orang yang nggak mampu. Betul. Kalau 2 juta 200.000 kasihin, ya kan? Betul. 300 juta 300.000, 3 juta kali 300.000, dapat 10 juta 1 juta udah kasihin sama orang lain yang membutuhkan. Betul. Dan ngasihnya dengan hati, dan pilihlah orang yang berdasarkan hati kita. Agar apa? Agar pemberian kita ini tepat, agar bermanfaat. Tapi kalau memberinya nggak tepat, kan bisa dipakai mabok, ya. Dikasih duit sama Ado beli rokok, bukannya beli telur buat anaknya. Jadi semangat ini terus. Semangat Pak. Semangat. Terus uang manajemennya gimana? Kan mau tidak mau sekarang mah ada penghasilan lah lumayan. Alhamdulillah. Yang sebulan dulu dapat berapa? Dapat. Kalau sebulan dulu, zaman dulu sebelum kena saya. Ya ada sekitar kalau Digabungin
gabungin semua 1.200.000, Oh. kadang Sebulan teh kayak sekitar 750. Oh, pernah 750 sebulan dapatnya. Ya, kadang 800. 800. Jadi sebulan teh 700, 1.200.000, 700, 800, 750. Itu udah bersih, Pak. Udah bersih, sisa makan. Sisa makan, sisa jajan, sisa beli rokok. Sisa beli rokok. Kalau sebelum makan beli rokok Mang Ado dapat berapa sehari dulu? Kalau sehari, kalau hari biasa kadang 65. Kalau hari Minggu kan suka ada yang di luar kota tuh, Pak. Datang, jadi alhamdulillah suka ada rezeki lebih, kadang dapat 120. Itu pun sampai malam, Pak. Sampai malam. Ya sebulan 1,5 juta lah rata. Ya, Segitu ya. iya, Pak. Sekarang Alhamdulillah sekarang. juta terus kan? Iya, alhamdulillah. Oh, juta, ya kan? Kita kenal baru berapa hari? 2 minggu juga belum, Pak. 2 minggu udah belum. Udah juta lah ya, Iya, Pak. ya kan? Nah itu uangnya dikemanain? Saya nanya manajemennya. Kemarin uangnya ke anak. Yang sekolah SMP, Iya. terus Ke anak yang pertama, Pak, buat yang udah nikah. ya buat cucu juga. Oh, dibagi buat cucu. Ya, terus ke mertua. Jadi ini sudah punya cucu. udah, Pak. Muskolot ya Bang Ado tehnya semoga incu. Juga ke mertua juga, terus ke kakak ipar juga. Terus rencananya kalau ada uang sisanya atau lebih gitu, Pak. Rezeki lagi saya mau nengok ayah, Pak, yang di Dago. Oh, ayah yang asli, Iya, ayah kandung. yang sakit itu. Iya, rencananya, Pak. Insya Allah istri dan anak juga mau ikut yang karena dari dulu semenjak saya nikah sama yang tua atau yang muda juga, ayah kandung belum sempat lihat cucu-cucunya juga. Ayah siapa? Ayah Mang Ado. Ya, Can pernah lihat cucunya? belum. Kalau lebaran sih ya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali saya sering ke sana. Jadi belum pernah. Jadi sekarang bapaknya Mang Ado tinggalnya di mana? Di Cisitu Lama, Pak. Di situ, Bandung. Bandung, Pak. Terus tinggalnya sama siapa? Tinggalnya sama Mama Tiri. Oh, dia punya istri lagi. Iya. Terus kebutuhan kesehariannya dari mana? Kadang Mama yang kerja. Kerja apa mamanya? Jualan, Pak. Jualan apa? Kadang ngemoceng, Pak. Ngemoceng di jalan. Jangan atuh. Kadang dibantu sama Artinya jangan ngemoceng di jalan. Bisa nggak dia jualan apa? Dikasih modal sama Mang Ado. Modal GoPay juga cukup orang bisa jalan. iya. Paling ini harusnya ingin nawarin untuk jualan gorengan gitu, Pak. Jualan gorengan apa kira-kira? Ya, kayak combro, bala-bala. Dijualnya di mana? Di perapatan, Pak. Bisa laku itu kira-kira? Insya Allah, Pak. Ya suruh jualan itu aja. Kasih modal 500.000 cukup itu. Modal 500.000 jualan. Tapi kan gini. Jadi gini, saya mempelajari ya orang yang di perempatan itu. Emang cari duit gampang ya. Gitu kan kayak. Tapi kan itu nggak bermakna. Apa karena nggak ada unsur kerja kerasnya. Betul. Dan uangnya juga nggak pernah tuh ada yang kaya dari situ. Uangnya hilang-hilang terus kan, habis. Ya Pak. Gitu. Itu, Habis. tapi nggak lama, Pak. Waktu itu cuman ada 2 hari sama saya dikasih solusi gitu, mah kalau ini mah kerja apa, jangan ngeceng gitu. Ya insya Allah senang Mama mau cari orang yang membutuhkan untuk jadi pembantu katanya gitu. Emang umur berapa? Mama umur berapa ya? Kalau nggak salah 60. 60. Masih bisa nyuci, Masih nyetrika bisa. bisa. Tapi kan harus di Bandung, tidak bisa di tempat lain kan? Karena harus ninggalin si bapak kan? Ada adik diri, Pak. Ada Yang ngurusnya? Ya, perempuan 3. Nah rencana gini, sekarang Mang Ado nih. Mang Ado kan pasti jadwal dengan saya terus nih. Gitu. Kayak
kayak minggu depan nih. Minggu depan kan hari Senin kita di Hambalang. Ya kan, di lapang Garuda Yasa. Ya kan, Hambalang. Kediamannya Pak Prabowo kan di situ. Hari Selasanya kita di Indramayu. Rebonya ini masih tentatif. Rebonya di Cirebon. Ya kan, Kamis libur. Jumatnya ini tentatif karena para pengisinya lagi pada isi acara. Sabtunya di Tegalega. Artinya kan full. Kalau full gini berarti kan tinggalnya di sini. Betul. Ya kan, tinggalnya di sini. Nanti minggu depannya pasti jalan lagi kan, full tiap hari. Nah, sekarang mau pilih ngontrak di sini, mau dipilih Bandung. Kalau baiknya seperti itu lebih baik di sini, Pak. Iya, ngontrak di sini. Nah, kalau ngontrak di sini, minimal kan selama ngontrak di sini nih, selama ya beberapa bulan lah, sampai Februari lah misalnya kan, Februari tahun depan kan Mang Ado juga bisa nabung nih, maksud saya. Jadi ikut saya ini, uang-uangnya disimpan gitu kan. Sampai 14 Februari 2024, Pileg dan Pilpres. Harapan saya, Mang Ado sudah punya uang yang cukup. Hasil ngumpulin. Nah, setelah itu harus sudah bisa mandiri. Mengembangkan dari uang yang didapat itu, karena saya mungkin sudah menjalankan tugas yang lain lagi, gitu loh kan. Tidak mungkin ya safari tetap pasti jalan kan, pasti enggak. Kalau kemudian nanti juga saya mengikuti pilkada gubernur Jawa Barat, berarti kan sampai September Mang Ado. Betul. Ikut saya, ya kan, sampai kalau saya nanti mengikuti pilkada gubernur sampai September, pemilihan September, memang setahun lagi ikut saya. Nah, rencananya itu kalau udah setahun lagi ikut saya muter, maka Mang Ado itu nanti harus sudah bisa mandiri, sudah punya tabungan yang cukup, nuhun-nuhun sudah bisa beri rumah kecil gitu loh, dan sudah bisa bawa bapak dan ibunya bareng. Amin. Jadi kalau ibunya kerja memang bisa nyuci gitu kan, nanti Mang Ado bisa ngontrak di sini, bisa ngontrak di sini. Nah, bisa dong misalnya ibunya nanti bantu jadi tukang cuci saya. Alhamdulillah. Gitu loh Pak, tukang nyetrika baju saya. Tapi tetap tinggalnya sama Mang Ado. Iya, Pak. Gitu. Jadi rencananya begitu. Kan sudah bisa bantu banyak tuh. Jadi sebenarnya lingkaran Mang Ado ini berat semua ya. Artinya secara ekonomi di lingkarannya itu parah. Ya kan? Mang Ado repot. Istrinya repot. Mertua Mang Ado repot juga secara ekonomi kan? Iya. Karena juga kan. Kakak repot juga. Kakak Mang Ado Ya nggak kerja, Pak. nggak kerja, repot juga. Bapaknya repot, ya kan? Punya ibunya juga ibu tirinya juga repot. Jadi satu lingkaran tuh menjadi satu siklus yang berat. Jadi harus ada salah satu yang didorong untuk bisa bawa garis ini sehingga ini menjadi selesai. Nah, Mang Ado ini sekarang harus menjadi siklus yang bisa membawa perubahan ke sini. Ini bisa dibawa perubahannya sehingga ini menjadi ringan tetap membuat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, kemudian bagaimana membuat perencanaan yang baik gitu kan, dan mengeluarkan uang secara tepat gitu. Jangan ikutin saya emang nggak tepat tuh ngeluarin uangnya kalau tapi menurut batin tepat gitu loh. Karena saya emang nggak ada hitungannya orangnya bener gitu, nggak ada. Tapi menurut batin tepat. Secara lahir akuntansi keuangan kacau saya. Tetapi bisa jadi kalau dari sisi kebatinan bahwa itu tepat. Karena jatuh pada orang-orang yang tepat uang. Gitu. Itu Mang Ado. Iya, Pak. Ngerti kan? Gitu, ngerti. Jadi anak sekarang ikut sama ibunya. Iya, ke mertua. Nah, ke mertua. Ke mertua ikut ya. Jadi Mang Ado teh berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, Pak. Kakak 3 bersaudara. 3. Ya? Berapa bersaudara? 3. 3. Kakak yang satu, kakak namanya siapa? Yang paling besar namanya Teh Titin. Teh Titin. Di mana sekarang tinggalnya? Tinggalnya di Cisitu, Pak. Di Bandung. Iya. Kerjanya?
kerjanya jadi pembantu juga Pak. Pembantu. Punya suami? Suaminya lagi sakit stroke Pak. Bisa dibawa ke Pak Aris nanti, ya? Ya, Pak. Saya nanti bantu untuk berobat di Pak Aris. Terus kakak yang kedua, Yang kedua namanya Tatang Pak. datang. Kerjanya Kerjanya kalau dulu suka jual beli bekas HP gitu Pak. Di Di Tegalega dulu. Tegalega. Sekarang di mana? Sekarang udah enggak Pak. Sekarang kerjanya apa? Ya nunggu yang tolong cariin HP bekas gitu. Jadi kalau ada yang nyuruh cariin HP bekas, dia cariin. Ya, Ya serabutan lah ya. ya, Ngandelin sapanitahan. ya. Berarti ekonominya berat juga. Punya istri, Istrinya udah meninggal Pak. punya anak. Punya Berapa? anaknya 4 Pak. Semua anaknya pada sekolah. Yang paling besar udah nikah. Yang kedua, Masih udah ngamen juga Pak. Saya Yang Andri ketiga? namanya. Yang ketiga sekolah. sekolah. Anaknya 3, 4 tadi tuh. Ya, 3. Ya, terus satu lagi kakaknya siapa? Anan Anan. Kerjanya ngamen juga Pak. ngamen juga. Terus punya anak. Kalau Andri udah, tapi udah cerai. Sekarang cerai juga. Kalau Nita yang paling besar dari anak kakak saya punya anak, tapi masih Jadi siklus ini berat semua ya kehidupannya. ya, Dan siklus kayak Mang Ado itu berarti siklus kayak Mang Ado, satu keluarga Mang Ado dengan keponakan Mang Ado itu berarti 20 orang ada ya. ya ada Pak. Kalau digabung dengan mertua segala macam, dengan anak mertua, cucu mertua, berarti sekitar 40-an. Dua keluarga ini 40-an ada nggak? Keluarga Mang Ado dan keluarga istri ada 40-an. Nggak ada Pak. 30 ada. 25. Ya 25 orang. Itu 25 orang penghuni kota Bandung. Iya Pak. Berarti kan yang senasib dengan Mang Ado itu banyak di kota Bandung deh. Ya begitulah Pak. Berarti kehidupan di kota Bandung teh pada kenyataannya rakyatnya itu hidupnya berat. Artinya jumlah yang seperti Mang Ado itu kan kalau masing-masing 25. Kalau yang seperti Mang Ado itu ada 100 grup, berarti ada 2.500 orang. Kalau ada 1.000 grup, berarti kalau ada 1.000 grup berarti ada 25.000 orang. Iya Pak, Mang Ado ya? Ya. Ada 25.000 orang yang hidup, satu nggak punya rumah. Ya Pak, 2 akses terhadap pendidikan anak-anaknya banyak yang putus sekolah. Terus yang menarik lagi kan, anaknya yang masih muda itu kawin lagi kan? Kan banyak tuh saya temukan tuh, Ya. yang usianya 17, 16 tahun, kawin lagi, hamil lagi, punya anak lagi, masih muda lagi kan gitu loh. Ya. Dan itu siklus beranak pinak seperti ini, dan itu terjadi di kota besar yang itu adalah pusatnya orang-orang akademis, pusatnya tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan, pusatnya orang-orang yang dianggap punya duit, pusatnya orang-orang yang dianggap dermawan. Tetapi siklus ini tidak selesai, tidak dipecahkan. Nah, ini saya mempelajari tentang sosiologi masyarakat perkotaan. Berarti beruntunglah orang yang kayak di desa di tempat saya. Ya, kalau dihitung jumlah orang yang nggak punya beras hampir nggak ada. Padahal cuman rata-rata kuli ngaramet, kuli ngaduk. Di tempat saya kan banyak tuh orang kerja kuli ngaduk tuh. Tapi anak-anaknya sekolah, dia punya rumah, dan anak-anaknya rata-rata paling banyak 2. Justru di kota yang pusat orang pintar itu, termasuk di kota Bandung, justru problem itu terjadi ya Pak ya? Iya, betul. Kan gangnya sempit, Iya. kontrakannya kecil-kecil, Iya, kecil-kecil. kontrak. Terus aksesnya langsung ke sungai kan? Iya. Kemudian nanti ke sungai segala dipicen, ke sungai. Iya. Bencana sungai kan? Iya. Nanti ngandelin air hujan kan? Rot, masuk ke Citarum. Gitu kan ya Pak ya? Ya. Aduh. Dan itu harus selesai problem perkotaan itu. Solusinya harus dicari, nggak bisa dibiarkan begitu. Berarti KB itu hampir nggak jalan di kota teh ya? Tapi ya
70-30%, Pak. Terus yang kawin-kawin muda usia 17, 16 tuh banyak berarti ya? Yang pengamen. Banyak, Pak. Banyak kan? Yang usia SMP DO kawin. Ya. SMP DO kawin. Karena pergaulan kan, kehidupan mereka setiap hari berkumpul, bercengkrama. Ya mungkin nggak ada hiburan, hasad seksualnya tinggi. Ya bareng lah gitu ya. Jadilah pada hamil, dikawinkan ke kolota kan gitu ya. Itu teh bener kan omongan saya teh? Ya. Nah itu siklus itu teh harus terpecahkan menurut saya. Dalam ke depan harus terpecahkan atau booming urban. Karena makanya saya dulu ketika jadi bupati sering masuk ke gang, ke ini problemnya ini yang amen ini problemnya ini yang apa minta-minta problemnya ini, terus ketemu problemnya itu. Walaupun berat merubahnya, tapi kan kalau setiap hari ada yang diselesaikan satu problem, kan kalau menjabat itu 365 hari dikali 5 tahun gitu kan, kali 5 tahun berarti 3.650 dibagi 2 gitu. 3.560 dibagi 2 berarti 3.600 berarti 1.825 gitu loh, 1.825 berarti ada 1.825 kasus. Kalau 1.825 kasus dia membawa turunan ke 20-20, kayaknya selesai satu periode itu masalah kemiskinan perkotaan. Ya ini mas saya emang ngelamun, menyelesaikannya itu. Dan bener kan tidak selesai-selesai Pak. Padahal itu yang tempat Mang Adong Amen itu tiap hari pejabat lewat loh Pak. Iya. Pernah ada nggak pejabat turun di situ? Tidak ada. Ngomong, pendekatan, ya nggak pernah nggak? Sekali Pak. Siapa? Pak Wali Kota Pak Yana. Oh Pak Yana, ya wali kota yang kemarin. Iya. Pernah turun? Pernah turun. Terus? Ya menyapa. Tapi interaksi gini nggak? Enggak Pak. Nggak ditanya Mang Ado di mana nggak? Itu pas sebetulnya nanyanya nggak sama saya Pak. Oh sama adik orang Riau. Cuma nanya aja. Nanya aja. Iya deh. Ya inilah problem kota ya. Sehingga para pemimpin tuh harus masuk ke gang deh. Kan ada camat, ada lurah, ke gang diidentifikasi masalah, kemudian dicari solusi. Nah, problem di kita ini adalah pengentasan kemiskinan, anggarannya habis tapi kemiskinannya betul dia menetas. Jadi makin banyak. Kan jualan juga pengentasan kemiskinan. Jadi yang miskinnya ditetaskan. Jadi makin banyak. Jadi nanti dari bapak ke anaknya ke incunya ke buyutnya. Makanya bukan penentasan kemiskinan, harusnya pemberantasan kemiskinan. Dihabisin kemiskinan itu, diselesaikan problemnya. So, Mak Ado boleh nyanyi, so. Berita cerita tentang kemiskinan. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah
biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Ya, ini suara hati rakyat yang dulu ditulis oleh idola kita, Bang Iwan Fals. Nanti presiden tuh ngurusin ini. Presiden sekarang sedang ngurusin, ke depan juga harus ngurusin. Pergantian kepemimpinan nasional harus melahirkan Indonesia semakin baik, semakin baik. Bukan hanya sekedar merubah-rubah, ganti judul, ganti nama, tapi lakunya juga nggak pernah beda. Tapi yang harus dilakukan adalah kesinambungan, dan kesinambungan menuju arah yang lebih baik. Nggak boleh menjelekkan masa lalu, karena menjelekkan masa lalu tidak akan ada artinya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menata masa depan tanpa terus-terusan bicara masa lalu. Karena hanya orang-orang tua jompo dan pikun yang selalu ngomong masa lalu.